小二，把水给我们加满，我们还赶路呢。哎，来啦！客官，给您加水。小二，客官，里面请，里面请。客官这边坐，这边坐。大哥，金佛真的不是我偷的，我要怎么说你才能相信我？老三，咱4个把金佛从墓里弄出来之后，可一直是你一个人保管。你说不见了，谁能信？快说，到底把它藏哪儿了？大哥，我哪敢呢？我真是不知道啊！哎呀，三哥，要真是你拿的，赶紧给老大拿出来吧！大哥，你就算杀了我，我不知道还是不知道啊！不要再狡辩了！我现在就杀了你！大哥，我们小本终于不容易。起来，滚一边去！没事吧？大哥，真的不是我。几个大老爷们出手打一姑娘，给他道歉。没你什么事儿。我说话你听不懂吗？道歉。道歉？我们哥几个都烦着呢，道歉能找到金佛吗？不道歉的话，我就把你们几个打成金佛。好，你试试，给我上！等等，不就是金佛吗？我知道他在哪儿。你知道？小兄弟，看热闹容易出人命。我现在还不想死。金佛也不是你们老三拿的，你们当中有人在说谎。哎，你是哪根葱啊？啊，有你什么事儿啊？大哥，小心有诈呀！小兄弟，你继续说，金佛到底在哪儿？从你们刚进店的时候开始，我就发现你们其中有一个人非常不正常。别人把所有的重东西全都放到一边，唯独你，为什么不把水竹筒也放在桌子上？我？你一直在拼命的喝水，那就证明你非常非常的口渴。可是，为什么你进来之后，从来没有让店小二给你加过一次水呢？那只能说明，你这水竹筒里面水是满的。这显然两相矛盾啊！这你要不说我还忘了，这肩上还扛着这个呢。我看你不是忘了，每当提起金佛的时候，你都会情不自禁地掂掂肩上的带子。只是有一点破绽，你肩上的勒痕太深了，这就证明那水竹筒里面装的并不是水，那东西比水还要沉。真相就是，金佛就在你的水竹筒里。让我看看。大哥，真的是你啊？不是，你敢骗我？啊！你多管闲事！抓住他！多谢出手相救。兄弟，你怎么这么聪明啊？你是干嘛的？我是个探视人，遇到案件就忍不住多说几句。Oke, saya mau membahas Ancient Detective episode pertama. Note warning, ada spoiler. Jadi kalau yang nggak suka dengan spoiler atau nggak mau kena spoiler, nonton dulu filmnya, baru simak penjelasan saya. Nah, si detektif mengatakan bahwa dia tahu siapa suspeknya berdasarkan setidaknya 3 alasan berikut. Yang pertama, si suspek tidak meletakkan botol air minum. Padahal, nanti terkait dengan alasan berikutnya,
botol air minum itu mestinya berat. Karena pundaknya menurun atau salah satu pundaknya lebih tinggi dari yang lain. Artinya dia sedang menggendong sebuah benda yang berat. Dan benda tersebut adalah botol air minum. Dan alasan berikutnya, yang kedua adalah bahwa yang lain sibuk berdebat, sibuk menuduh salah satu anggota mereka. Sementara si suspek ini malah minum dan terus minum. Tanpa meminta si pelayan untuk mengisi botol air minumnya yang masih dia gendong. Itu janggal menurut si detektif. Nah, kali ini saya ingin memberi penjelasan dan mungkin sanggahan versi saya. Yang pertama, yang saya sepakati adalah satu, betul. Ketika seseorang merasa tidak nyaman dalam sebuah situasi, maka dia bisa menunjukkan gerakan ketidaknyamanan tersebut. Biasanya gerakan gestur ataupun ekspresi wajah. Nah, ketika saya terlibat di dalam salah satu kasus, yaitu kasus cyanida, terduga pelakunya ketika itu memegang tas dan memainkan jari-jarinya saat memegang tersebut dengan ekspresi wajah yang panik. Nah, ini sama, tipikal. Dan yang kita lihat, selain dia memainkan atau membetulkan tali botol airnya, yang kedua, dia terlihat seakan tidak peduli. Yang lain lagi sibuk berdebat, sibuk menyalahkan salah satu kawanan mereka, tapi orang ini malah sibuk minum. Sepertinya isu ini tidak penting bagi dia. Sepertinya isu ini bukan sesuatu yang menjadi perhatian dia. Padahal seluruh anggota tim termasuk ketuanya sedang menuduh orang ini. Jelas itu janggal. Tetapi anehnya, ketika tiba-tiba si detektif melerai pertikaian antara sang jagoan silat yang sedang membela SPG restoran yang dikasarin, tiba-tiba out of nowhere, dia adalah orang pertama yang memarahi si detektif. Kenapa kamu ikut campur urusan kita? Padahal tadi dia sama sekali tidak terlihat peduli, tidak terlihat marah cemas terhadap temannya yang dituduh menghilangkan barang tersebut. Tapi ada satu hal yang mau saya sanggah. Ini penting nih. Dan ini juga berdasarkan pengalaman. Apa itu? Yang ingin saya sanggah adalah bagaimana caranya si detektif melihat ya, sejumlah gerakan yang tadi dia sebutkan dalam posisi menyamping. Kalau Anda lihat tuh dia dari samping. Misalnya di sini, orangnya di sana gitu loh. Di samping. Dan si suspek kurang lebih ada di samping kiri dia. Ya. Yang artinya dia tidak sepenuhnya bisa melihat semua tadi. Kecuali betul-betul posisi duduknya itu menghadap begini mungkin. Baru bisa. Jadi, mungkin salah satu yang perlu kita pertanyakan adalah itu. Karena pengalaman saya sendiri, angle ketika kita mengobservasi itu bisa mempengaruhi judgement kita terhadap sebuah perilaku. Jadi artinya sungguh-sungguh harus dilihat dengan seksama. Ya, itu daerah abu-abu jadi di film tadi. Itu doang yang saya sanggah. Sisanya kurang lebih oke lah. Masih hampir sama dengan semua analisis-analisis saya yang pernah saya lakukan. Baik untuk klien pemerintah ataupun klien swasta. Saya Handoko Gani. Terima kasih Anda telah mendengarkan penjelasan saya ini untuk drama Detektif ID. Stay healthy, tetap social distancing,
tetap semangat menghadapi masa corona ini.